adik-adik, welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Oke, baiklah, pada kesempatan hari ini kakak mau membahas soal kelas 7 SMP. Interaksi antar ruang dapat terjadi disebabkan oleh A. Perbedaan karakteristik ruang itu sendiri. Yang kedua, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas, guys, karena mobilitas berarti berasal dari bahasa bergerak ya. Nomor 3, sekitar tahun 2300 SM, peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia, guys, dari peradaban Mesopotamia kuno. Yang keempat, rumus yang digunakan untuk menghitung skala pada peta adalah jawabannya yang E. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke. Nomor 5, dalam pembuatan peta harus konform. Nah, apa itu artinya konform? Jawabannya itu yang benar adalah yang A, bentuk yang digambar sama dengan bentuk yang sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan. Nomor 6, berikut pernyataan yang tidak sesuai dengan peta berkaitan dengan posisi geografis dan astronomis adalah apa kira-kira jawabannya? Jawabannya C. Posisi geografis Indonesia mempengaruhi pola angin pesat yang tertutup ya. Nomor 7, hutan di Indonesia berdasarkan kondisi iklim, relief, dan kesuburan tanah dibagi menjadi hutan tropis, musim, dan sabana. Ciri-ciri hutan musim, jawabannya yang C. Pada musim itu pohon-pohon merangas daunnya atau menggugurkan daun. Nomor 8, daerah pertambangan minyak bumi ditunjukkan oleh angka. Jawabannya langsung saja yang A ya. Kalau yang 2 itu ada Ombilin, itu batu bara, terus ada Ambon itu ikan ya. Nomor 9, pasir besi yang berada di daerah Yogyakarta memiliki kualitas yang amat tinggi sehingga dapat digunakan untuk, jawabannya yang B, industri logam dan semen. Nomor 10, di sini soalnya luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu jawabannya langsung saja yang B, 5,8 juta kilometer persegi. Nomor 11 itu soalnya berikut ini contoh sumber daya alam energi kecuali. Udah jelas jawabannya yang D, kayu bakar, karena minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan sumber daya alam energi yang dihasilkan dari pelapukan dari yang telah kita tunggu beratus-ratus tahun lamanya. Oke, selanjutnya soal nomor 12 ya. Nomor 12, dari dua gambar tersebut kalian bisa menyimpulkan interaksi antar ruang yang tepat. Jawabannya langsung saja itu yang A. Nah, kenapa yang A? Di sini di gambar pertama ada petani garam, gambar kedua ada petani sawah. Jadi di sini petani garam di daerah pantai membutuhkan hasil padi dari daerah pedalaman. Nomor 13, letak geografis Indonesia. Pada pertemuan 3 lempeng menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Banyaknya gunung api memberikan keuntungan bagi sektor pertanian karena apa? Karena jawabannya C, abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Nomor 14 itu langsung saja kita lihat pernyataan tersebut yang menunjukkan keuntungan Indonesia berada di antara dua samudra. Jawabannya langsung saja itu yang B. Kenapa? Karena yang pertama Indonesia mempunyai banyak gunung api. Yang keempat itu yang pertama Indonesia negara Asia Timur dilalui banyak gunung api ya. Yang selanjutnya yang keempat. Yang 15 ini cuaca pada ketinggian 700 dan 1500, jawabannya yang B, yaitu kita berada pada cuaca yang sedang. Selanjutnya nomor 16, guys. Ya, kita tunggu soalnya. Nomor 16 soalnya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis atau bentuk interaksi apa kira-kira. Di sini ada daerah minus ikan, surplus sayuran, dan daerah ikan yang minus. Nah, ini jawabannya yang B, interfering opportunity atau kesempatan antara. Nomor 17, informasi geografis yang dapat diperoleh dari peta.
Apa kira-kira? Kalian udah belajar tentang peta kan? Langsung saja di sini jawabannya adalah yang jeng 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 C ya, gambaran permukaan bumi secara utuh atau gambaran permukaan bumi yang diskalakan pada bidang datar, beda sama atlas yaitu peta yang dibukukan. Selanjutnya kita lihat nomor 18. Di sini nomor 18 secara geografis sebelah timur Indonesia berbatasan dengan, jadi intinya kalian harus menghafal batas-batas wilayah Indonesia. Jawabannya itu yang D, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, sampai di sini paham? Kalau nggak paham komen ya buat adik-adik kelas 7 SMP. Ini merupakan gambaran soal MIT kalian pada UTS semester 1 2020. 19 Indonesia dilalui jalur perayaan utama sebab. Jawabannya langsung saja dari dulu letak kita itu strategis untuk perdagangan. Jadi jawabannya yang A merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Nomor 20 di sini. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 20 itu soalnya berdasarkan wacana tersebut dapat disimpulkan. Nah, di sini jawabannya yang coba kalian bisa baca ya, nampak kan ya? Jawabannya yang A, sektor migas merupakan sumber devisa terbesar dalam penerimaan kas negara, minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan data tersebut di atas nomor 21 ya, ikan di Indonesia terbesar pada tahun itu 2012 576,632. Di nomor 22 di bawah ini yang bukan termasuk upaya pelestarian pantai. Apa kira-kira guys? Nah, jawabannya udah jelas, membuang yang D ya, membuang limbah rumah tangga dan limbah industri ke laut. Nomor 23. Oke, bisa ya kalau ini paham ya. Reboisasi itu penanaman hutan kembali yang sudah gundul. Nomor 23, peranan penting barang tambang bagi perekonomian Indonesia. Ini apa kira-kira guys? Barang tambang itu berupa minyak bumi, gas alam, emas, dan pokoknya seluruh hasil tambang. Apa kira-kira jawabannya? Kalian udah belajar kan jenis-jenis barang tambang yang ada di Indonesia? Jawabannya B, sebagai sumber devisa negara. Nomor 24 guys, Martapura merupakan daerah usaha penambangan bahan galian di Martapura ini di Kalimantan. Jawabannya D, Intan. Jangan sampai bertukar dengan Tembagapura ya, dia mirip-mirip tapi beda letaknya. Jawabannya sekali lagi itu D, Intan. Nomor 25, seorang ahli kependudukan. Nah, ini pengertian tentang kependudukan, langsung saja jawabannya itu yang A, Thomas Robert Malthus yang mengemukakan pengertian kependudukan tersebut di atas. Selanjutnya nomor 26 ya. Nomor 26 di sini soalnya nomor 26, berikut yang tidak termasuk ke dalam faktor-faktor pendorong mortalitas atau kematian. Mortalitas itu kelahiran ya. Apa kira-kira? Coba baca soalnya dulu, kalian bisa? Jawabannya itu guys, oke, jeng 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 jeng. Apa kira-kira yang tidak termasuk faktor pendorong kematian? Jawabannya D, tingginya aktivitas manusia. Nomor 27, rasio ketergantungan penduduk negara dihitung dari komposisi penduduk menurut. Ayo, ini tentang topik dinamika penduduk. Apa jawabannya? Jawabannya di sini nomor 27 itu adalah A, umur ya. Selanjutnya kita lihat lagi nomor 28, upaya mengatasi masalah kependudukan yang dapat dilakukan melalui apa kira-kira? Sensus tidak ya? Kalau sensus itu menghitung jumlah penduduk. Jawabannya itu yang D, 2, 4, dan 5. Benar. Oke, kita mau masuki detik-detik soal terakhir. Oke, langsung saja kita soal 29. Pemanfaatan SDA berdasarkan prinsip ekofisien berarti.
Nah, di sini jawabannya yang B, pemanfaatan secara efisien dan tidak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan. Efisien itu memanfaatkan sebaik mungkin. Oke, soal nomor terakhir, tinggi rendahnya kualitas penduduk dapat dilihat dari apa kira-kira nih? Tinggi rendahnya kualitas penduduk dapat kita lihat dari jeng 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 jeng. Jawabannya itu yang ayo deg-degan kan nungguinnya, yang C, angka harapan hidup. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.